Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari tim 1, mata kuliah Technopreneurship 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang startup usaha, online design, pembuatan website dengan memanfaatkan teknologi GPT, ChatGPT, Artificial Intelligence. Sebelum kita memaparkan presentasinya, saya akan memperkenalkan tim kami, yaitu yang pertama saya sendiri, yaitu Bagus Ramdana KA, NIM 20143210003 dari Prodi Teknik Informatika semester 5. Lalu ada rekan saya. Perkenalkan, saya Alivia Julianti, NIM 20143210006, Prodi Teknik Informatika semester 5. Dan rekan saya, nama saya Ahmad Adin Zani, NIM 20143210009, semester 5. Oke, langsung saja untuk penjelasan yang pertama, ada prospektus usaha online designer pembuatan website. Untuk yang pertama yaitu di era digital saat ini, sangat berdampak positif bagi dunia usaha, mulai dari komunikasi yang lebih mudah hingga transaksi yang bisa dilakukan secara online. Contohnya saja seperti m-banking, kita bisa dengan lebih mudah mentransfer atau mendapatkan uang dari seseorang dari jarak yang jauh. Yang kedua, banyak bisnis yang memerlukan website, mulai dari bisnis yang sifatnya perseorangan, bisnis UKM hingga bisnis corporate. Tentu saja ini sangat bermanfaat bagi seluruh kalangan di masyarakat Indonesia. Yang ketiga, ada modal yang terbilang tidak besar karena bersifat usaha pelayanan jasa yang tidak memerlukan mesin atau bahan baku yang banyak, hanya memerlukan laptop dan koneksi internet. Saat ini saja koneksi internet bisa didapat dengan mudah, contohnya saja melalui wifi dari warkop ataupun milik tetangga. Untuk yang keempat, waktu yang fleksibel dan harga jual yang bervariasi dapat menjadi opsi untuk pelanggan tertarik untuk memilih produk ini. Yang paling terpenting yaitu desain yang mudah diakses oleh user dan juga friendly untuk dicoba untuk semua kalangan. Selanjutnya, dari sini kita juga harus menganalisa usaha tersebut. Untuk kelebihan dari usaha ini adalah waktu kerja yang tidak terikat. Jadi kita bisa menjalankan bisnis ini di sela-sela kesibukan kita. Di samping itu, modal yang dibutuhkan juga relatif kecil, seperangkat komputer dan keahlian dalam membuat desain website. Keahlian desain website dapat didapat dengan mudah. Contohnya saja kita bisa belajar dengan online melalui YouTube yang sangat bervariasi dan memudahkan kita dalam belajar mengenai website. Selanjutnya, selain ada kelebihan, pastinya juga ada kekurangan, yaitu mewaspadai para hacker yang dapat mengganggu dan bahkan dapat memporak-porandakan situs yang telah dibuat. Untuk itu, kita harus mencari karyawan yang ahli dalam mengatasi masalah ini. Keberhasilan usaha ini ditentukan oleh mutu website yang buat bagi calon pelanggan. Intinya kita juga harus selalu berhati-hati, jangan mudah. Untuk selanjutnya yaitu strategi pemasarannya. Dalam menawarkan jasa pembuatan website melalui iklan di beberapa media seperti media cetak maupun media online. Pemasaran bisa juga dilakukan dengan membagikan proposal ke beberapa instansi, perusahaan, dan organisasi yang ada di sekitar dan kota-kota lainnya. Penyebaran proposal yang semakin gencar juga faktor penentu kesuksesan bisnis ini. Tentunya harus mempunyai website yang menarik terlebih dahulu sebelum menyuguhkan penawaran. Ini bertujuan agar konsumen yang ditawari tertarik untuk menggunakan produk yang kita buat. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ahmad Arif Muzani. Untuk selanjutnya, analisa usaha. Tips suksesnya yaitu kita harus membuat desain yang menarik sebagai modal awal usaha ini. Oleh karena itu, kita harus menciptakan website dengan kualitas terbaik bagi calon konsumen. Selain itu,
kita juga harus proaktif untuk menawarkan jasa usaha ini ke beberapa usaha maupun lembaga yang ada di sekitar maupun kota-kota yang masih memungkinkan untuk bisa dijangkau. Kesuksesan usaha ini dipengaruhi oleh banyaknya permintaan pembuatan website dari para konsumen. Selanjutnya tentang analisa keuangan. Yang pertama, untuk awal kita membuka usaha ini, kita memerlukan modal awal, kemudian ada biaya operasional, kemudian ada omset per bulan, laba per bulan, dan return of investment. Yang pertama, kita membutuhkan komputer, printer, dan scanner. Perkiraan harganya 15 juta. Kemudian sewa tempat kecil, opsional, perkiraan harganya itu 5 juta. Total untuk modal awal kita memerlukan 20 juta. Yang kedua ada biaya operasional per bulan, yaitu pertama ada internet dan listrik, perkiraan 450.000. Kemudian ada transportasi dan telepon, yaitu 500.000. Dan untuk mempermudah kita dalam mengembangkan usaha, kita memerlukan karyawan 2 orang. Untuk perkiraan gaji karyawan untuk 2 orang yaitu 2.200.000. Total untuk biaya operasional per bulannya kita membutuhkan 3.150.000. Kemudian omset per bulan. Omset per bulan perkiraan 2 sampai 3 proyek per bulan itu kita bisa menghasilkan 7.500.000 rupiah. Untuk laba per bulannya atau omset per bulan dikurangi biaya operasional yaitu 4.350.000 rupiah. Untuk ROI, return of investmentnya, modal dibagi laba per bulan sama dengan 4,6 bulan. Selanjutnya product or service. Di sini usaha yang kita jalani yaitu pembuatan website komponen profile, e-commerce website, dan application web-based. Semua produk yang ada di usaha ini semuanya berbasis website. Selain penjelasan tentang prospektus usaha dari kami juga menggunakan OpenAI ChatGPT. Apa itu OpenAI ChatGPT? ChatGPT merupakan model chatbot yang diluncurkan oleh OpenAI pada 30 November 2022 yang lalu. Teknologi ini memungkinkan penggunanya dapat mendefinisikan ulang, membuat dan berinteraksi dengan informasi digital. Selain itu, ChatGPT juga bisa dimanfaatkan untuk pencarian online. Jadi ChatGPT ini merupakan chat otomatis yang dijalankan oleh robot artificial intelligence. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan lanjutkan untuk penerapan OpenAI ChatGPT untuk usaha kita. Dalam ChatGPT, kita dapat memanfaatkan untuk perkembangan usaha ini dalam segi teknis hingga non-teknis, yaitu sebagai referensi saat mengalami kendala saat proses pembuatan website atau aplikasi web-based atau proses coding dan lainnya. Bahkan kita juga bisa mencari tips-tips marketing, analisa keuangan, perhitungan keuangan di dalam ChatGPT. Kalau Google itu adalah mesin pencari, tapi kalau misalnya ChatGPT adalah alat yang juga mesin pencari, tapi kita mengaksesnya melewati cara chatting, seperti kita chatting pada umumnya. Sekarang saya coba demokan bagaimana kita menggunakan ChatGPT untuk mendukung usaha kita. Untuk menggunakan ChatGPT, kita harus mendaftar lebih dahulu di website openai.com. Setelah kita melakukan pendaftaran, maka kita akan disuguhkan pada tampilan ChatGPT. Di sini kita bisa bebas tanya apapun yang kita mau tanya dengan bahasa apapun. Bisa dengan bahasa Inggris atau bisa menggunakan bahasa sehari-hari yaitu bahasa Indonesia. Bahkan di tutorial YouTube kami juga menemukan beberapa contoh penggunaan dengan bahasa daerah
baik itu Jawa ataupun Sunda. Di sini kita bisa gunakan secara luas. Misalnya saya sempat kemarin mencoba untuk mencari cara untuk mengatasi error saya, yaitu ada error request timeout. Nah, di sini setelah saya ketik bagaimana how fix error request timeout, maka dan saat OpenGPT otomatis akan mencarikan solusi dari error saya. Kita juga bisa minta dengan bahasa Indonesia. Contohnya kita buatkan struktur dasar HTML. Ini contoh kecil saja. Nah, nanti dari OpenChatGPT akan otomatis mencari bagaimana struktur dasarnya. Nah, ini sangat membantu sekali ketika kita atau programmer ada masalah dalam proses codingnya. Di sini bisa dilakukan pencarian solusi. Tidak hanya sebatas coding, kita juga bisa tanya tentang masalah marketing, bagaimana tips marketing yang baik dan benar, lalu bagaimana perhitungan akuntingnya, itu semua bisa kita lakukan. Setelah ini saya akan coba tunjukkan bagaimana kita mendapatkan solusi masalah analisa keuangan. Ya, jadi misalnya ini saya stop, saya coba tanya tips marketing atau tips memasarkan gitu ya, memasarkan produk dengan baik. Nah, nanti akan otomatis dia mencarikan solusi sesuai permasalahan atau pertanyaan yang kita tanyakan di dalam mesin ini. Ya, jadi nggak hanya sekedar coding saja, kita juga bisa tanya banyak hal di OpenChatGPT ini. Merupakan sebuah terobosan artificial intelligence yang sangat heboh di waktu sekarang ini. Banyak programmer yang menggunakan fitur ini untuk bisa mengembangkan bisnisnya untuk lebih luas lagi, juga bisa membantu dalam segi mempermudah segala aktivitas yang ada. Mungkin kedepannya lagi bisa digunakan untuk bahkan bisa berpotensi menggantikan programmer ya untuk OpenAI ini. Ya, jadi seperti itu demo tentang penggunaan OpenAI di usaha ini. Itu demikian, itu tadi demo singkat kami tentang penggunaan chat OpenGPT untuk usaha kami. Mungkin sebenarnya banyak lagi yang bisa kita lakukan di OpenChatGPT yang tidak bisa kita jelaskan di presentasi ini karena keterbatasan waktu. Sekian presentasi dari tim kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.